Langkah untuk melakukan paired sample t-test. Pertama, klik Analyze, kemudian pada Compare Means, pilih paired sample t-test. Selanjutnya masukkan variabel sebelum 3-in-1 dan variabel sesudah 3-in-1. Kemudian pada tombol Option, pilih confidence interval atau selang kepercayaan sebesar 95%. Selanjutnya, abaikan missing value. Kemudian klik Continue dan klik tombol OK. Selanjutnya akan muncul output sebagai berikut. Pada output pertama, yakni paired sample statistik, terlihat ringkasan statistik dari kedua sampel. Untuk arus lalu lintas kendaraan sebelum adanya jalur 3-in-1 memiliki rata-rata sebesar 4203,33 SMP per jam. Sedangkan untuk arus lalu lintas setelah adanya jalur 3-in-1 memiliki rata-rata sebesar 1816,67 SMP per jam. Kemudian pada output bagian kedua atau paired sample korelasi, terlihat bahwa hasil korelasi antara kedua variabel menghasilkan angka 0,731 dengan nilai probabilitas sebesar 0,025, yaitu lebih kecil dari 0,05, atau dalam output ini dilihat dari signifikansinya. Hal ini menyatakan bahwa korelasi antara arus lalu lintas sebelum dan sesudah adanya jalur 3-in-1 adalah signifikan. Selanjutnya, untuk melakukan pengambilan keputusan, kita lihat pada output ketiga atau paired sample test. Di sini sebelumnya kita harus merumuskan hipotesis terlebih dahulu. Untuk H0-nya, yakni kedua rata-rata populasi identik. Sedangkan untuk H1-nya, yakni kedua rata-rata populasi tidak identik. Dasar pengambilan keputusan sendiri terdapat dua hal. Yang pertama, berdasarkan perbandingan T hitung dengan T tabel. Jika statistik hitung atau angka T output lebih besar dari statistik tabel atau tabel T, maka H0 ditolak. Namun, jika statistik hitung atau angka T output kurang dari statistik tabel atau tabel T, maka H0 diterima. Dalam studi kasus kali ini, T hitung dari output sebesar 6,991. Sedangkan statistik tabel dapat dihitung pada tabel T, di mana tingkat signifikansinya adalah 5%. Kemudian DF atau derajat kebebasan adalah N atau jumlah data min 1. Sehingga di sini karena datanya berjumlah 9, maka DF-nya adalah 9 min 1 sama dengan 8. Kemudian dilakukan uji dua sisi karena akan diketahui apakah rata-rata sebelum sama dengan sesudah ataukah tidak. Jadi, dapat lebih besar atau lebih kecil. Karenanya dipakai uji dua sisi. Perlunya uji dua sisi dapat diketahui pula dari output SPSS yang menyebut adanya two-tailed test. Dari tabel T diperoleh angka sebesar 1,86. Oleh karena T hitung terletak di daerah H0 ditolak, maka dapat disimpulkan bahwa rata-rata kedua kondisi sebelum adanya jalur 3-in-1 dengan sesudah adanya jalur 3-in-1 memang berbeda. Untuk yang kedua, didasarkan pada nilai probabilitas, di mana jika probabilitasnya lebih dari 0,05, maka H0 diterima. Namun, apabila probabilitasnya kurang dari 0,05, maka H0 ditolak. Terlihat di output paired sample t-test ini, T hitung sebesar 6,991 dengan probabilitas 0,00 yang dilihat dari tingkat signifikansinya. Oleh karena probabilitasnya kurang dari 0,05, maka H0 ditolak. Dengan kata lain,
Rata-rata kedua kondisi sebelum adanya jalur 3-in-1 dengan sesudah adanya jalur 3-in-1 memang berbeda.